Jilbab. Jauh sebelum revolusi Iran, jilbab seperti apa yang terjadi sekarang belum dikenal. Jauh sebelum ini, kiai-kiai besar kita, Kiai Hashim Asy'ari, sampai kepada tokoh-tokoh Muhammadiyah, istri-istri mereka, anak-anak mereka tidak memakai jilbab sebagaimana orang-orang dewasa ini memakai jilbab. Jadi ada 3 kemungkinan. Mereka itu tidak pakai jilbab karena tidak tahu bahwa itu wajib. Orang kan sekarang wajib jilbab, tidak tahu bahwa itu wajib. Nah, apa kira-kira mereka itu tidak tahu bahwa itu wajib? Atau justru tahu bahwa itu salah satu alternatif? Habib duga begitu. Kecuali jawaban yang kedua, dia takut sama anaknya, takut sama istrinya. Dia mau suruh pakai jilbab, menolak. Takut. Dan itu tidak mungkin. Di mana-mana kita melihat sekarang ini orang pakai jilbab. Sebahagian garis bawahi sebagian sebagai mode, bukan sebagai tuntunan agama. Ya, dansa-dansi masih ini. Abi terus terang jauh lebih menghormati seorang wanita yang memakai kebaya, memakai kerudung, atau bahkan buka kerudungnya, tapi bersikap hormat, salat pada waktunya, akhlak dan sebagainya, daripada pakai jilbab tapi dansa-dansi. Karena memang ada pendapat yang bermacam-macam tentang aurat perempuan itu. Memang ada di dalam Al-Quran, tetapi perintah dalam Al-Quran itu tidak semuanya wajib. Tidak semua wajib. Sehingga ulama beda-beda pendapat. Hadis-hadis yang berkaitan dengan itu beda-beda pendapat ulama. Sehingga banyak pendapat. Itu yang Abi kemukakan di buku. Nah, Abi ingin berkata begini, bahwa pakailah jilbab dengan kesadaran. Yang sudah pakai jangan buka. Yang belum pakai jangan berkata bahwa dia melanggar agama. Ya kan? Tapi biar dia sadar, kalau dia sadar bahwa ini memang boleh, kenapa kita harus larang? Memang Quran dan hadis tidak secara tegas berkata wajib. Jilbab itu wajib, tapi kita lihat ada orang ulama besar Quraisy Shihab anaknya tak pakai jilbab. Apa dia ini orangnya sesat, Pak Ustaz? Saya tidak membaca buku, tidak melihat di TV, tapi saya menengok langsung selama 3 tahun. Beliau jadi duta besar tahun 1999, saya masih kuliah. Menengok langsung, istrinya tak pakai jilbab, anak-anak perempuannya pun tak pakai jilbab. Dia menafsirkan ayat itu semau sesuai kehendak dia saja. Oh, kalau begitu sesatlah dia, Pak Ustaz. Pertanyaan datang dari Ibu Rodiah. Ustaz, ya, kita semua dah tahu yang Bapak Profesor Quraisy Shihab ini orang ahli di dalam tafsir Quran. Kenapa dia ragu, Ustaz, kelihatannya dalam memahami tentang jilbab itu, Ustaz? Seolah-olah dia tidak mau mencontoh Nabi, tapi dia memakai pendapat dari Kiai Hashim Asy'ari. Karena istri dan anak Kiai Hashim Asy'ari juga tidak pakai jilbab. Itulah sebagai tuntunan dia, Ustaz. Kenapa dia tidak mau mengikuti Al-Quran itu yang 100%, Ustaz? Tolong Ustaz jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Bu Rodiah, ya. Sebenarnya, ya, kalau orang-orang paham tentang Al-Quran ini, ya, itu yang namanya Ibnu Mujab, itu paham betul Quran. Tapi dia kerjanya membunuh, melanggar apa-apa yang ditetap oleh Allah Subhanahu wa taala, dilanggarnya. Jadi di sini saya sampaikan,
barangkali ya sesuai dengan pengakuan dia. Kadang-kadang manusia itu ya, dia paham tapi dia tidak berbuat. Ya, Allah katakan kabura mahtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Maka Allah mendatangkan azab kepada orang yang sedemikian. Tapi kalau menurut pengakuan dia barangkali ya, dia mungkin takut kena istri atau takut dengan anak, sebagaimana yang dikatakan oleh Uwais itu. Uwais itu tahu anak dan istri tidak pakai jilbab, mungkin barangkali dia takut dengan itu. Tapi seharusnya ya, kita harus istiqomah. Kita harus takut dengan Allah. Makanya nanti di akhirat nanti orang yang sedemikian dibenamkan Allah ke dalam neraka. Lalu Allah mengatakan, minta tolong dengan istri dan anakmu, karena kamu dahulunya takut dengan dia, bukan dengan aku yang kamu takut. Minta tolong dengan dia. Nah itu ya. Jadi dalam kata lain saya jelaskan ya, penyebab utamanya dia tidak memahami ayat Quran sekedar tahu. Walaupun kita hafal Quran 30 juz, bisa kita tafsir satu-satu, hanya sekedar pengetahuan. Seharusnya Quran itu, kata Allah, bukan hanya sekedar kita pikir saja, tapi harus kita tadaburkan. Bukan hanya sekedar paham. Kalau paham tidak bermakna, kalau tidak ditadaburkan, harus ditadaburkan. Apa itu tadabur? Dihayati. Kita ya, kalau benar-benar menghayati Al-Quran, menangis kita mendengar ayat Quran itu. Berapa kali ayat Al-Quran itu dibaca, banyak saya, kalau saya itu banyak menangis gitu. Ya, kadang-kadang mendengar di belakang imam hidup menangis mendengarnya. Kenapa? Begitulah sayangnya Allah, luar biasa sayang dengan manusia. Nabi, Rasul itu sangat sayang kepada kita. Ya, dijelaskan dengan jelas-jelasnya. Contohnya masalah jilbab ini. Ini jilbab ini masalah kena sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada perempuan. Dalam kata lain, wahai perempuan atau wanita, ya, tutuplah dirimu, aurat kamu, atau pakai jilbab ya, tutuplah supaya kamu jangan diganggu orang. Jangan kamu diganggu oleh orang-orang laki-laki yang hidung belang itu, jangan mengganggu kamu. Kata Allah, kalau kamu berpakaian sesuai yang aku anjurkan ini, seandainya terganggu kamu, aku tanggung jawab, kata Allah. Ya, Allah menjamin. Jadi kita tak mau itu. Ada alasannya, mungkinlah kenapa cukup saja solat saja, atau cukup saja pakai apa, baju keterangan dia tadi, pakai kebaya dan cukup, yang penting sopan. Itu namanya, kata Allah, ingin mengimbang aku namanya. Dia tidak ridho aku sebagai pengatur, kata Allah. Nah itu dia, seperti itu alasannya lagi. Ada saja alasannya. Nah, jadi jelas ya, saya beritahu ya, begitulah besar pengaruh iblis ya. Iblis mengatakan apa? Kata iblis, sedangkan kakeknya yang nama Adam itu dapat dikeluarkan daripada surga, apalagi dia baru paham, baru kemarin sore mau paham tentang tafsir. Begitu kata iblis. Jadi kita di sini saya sampaikan juga, karena Al-Quran tidak menghayati. Kita harus menghayati Al-Quran, bukan hanya sekedar apa, sekedar dipaham gitu aja dah, kita hayati ya. Berarti Allah sayang betul dengan saya rupanya. Rasul juga sayang dengan saya rupanya. Bahkan Allah katakan, kalau kamu tidak mau mendengar perkataan aku melepas diri dengan kamu. Allah melepas diri. Nanti kalau ada terjadi sesuatu, terserah kamu. Ya, kata Allah, nanti minta nanti dalam kesusahan, nanti di akhirat nanti bermohon kepada Allah. Ya, Allah melupa diri. Up to you. Terserah kamu katanya. Begitu juga Rasul, melepas diri Rasul. Dulu kan sudah aku sampaikan yang benar. Tapi kamu ingkari, terserah. Jadi di sini saya sampaikan, kena dia tidak istiqomah sebetulnya ya. Di samping dia tidak menghayati Al-Quran, tapi dia tidak istiqomah, tidak berpegang teguh dengan ayat-ayat Allah. Orang-orang yang berpegang teguh dengan ayat Allah itu, apabila disampaikan oleh Allah dan Al-Quran, ya, dia jawab apa? Sami'na wa ata'na, kami dengar ya Allah, kami taati. Itulah orang yang benar-benar yang beriman, kata Allah. Dia juga masih ragu, ya.
memang ada keraguan ditunjuknya, katanya tidak semua perintah Allah dalam Quran itu wajib. A'udzubillah min dzalik. Yang namanya perintah itu amar dalam bahasa Arabnya. Perintah itu wajib. Tidak ada satupun perintah dari Allah dalam Quran tidak wajib, tak ada. Ya, apabila Allah katakan wajib, wajib itu. Ya, itu nama fi'il amar, nama wajib. Jadi orang-orang perempuan itu menjaga aurat itu wajib, sama dengan yang lain-lainnya, seperti sholat, puasa, sama saja. Ya, menutup aurat itu wajib. Ya, jadi tak ada alasan tidak wajib. Ada alasan tak wajib. Demikian itulah kata Allah, menentang Allah. Nah, ini dasar mungkin dia barangkali takut dengan isteri atau anaknya, barangkali melebihi takutnya dengan aku, kata Allah. Dia lebih takut dengan istrinya daripada dengan aku. Maka dia akan menafsir ayat itu semau-mau dia berdasarkan hawa nafsunya. Maka Allah katakan di dalam Al-Quran, ya, Allah menerangkan tentang Nabi, ya, apa aja? Wa ma yantiqu anil hawa wa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad itu dia tidak pernah berkata-kata melainkan wahyu yang diwahyukan Allah dengannya. Nah, jadi kita harus istiqomah. Ya, kita harus istiqomah. Kalau hitam kata hitam, jangan dikatakan hitam dikata putih. Ya, kalau benar kita takut dengan Allah. Tapi kalau kita takut selain dengan Allah, itulah Tuhan kita. Kata Allah. Allah melepas diri. Allah dan Rasul melepas diri nantinya. Dulu pernah Rasul berpesan kepada keluarga anak dari Bani Bani Abdul Muttalib. Wahai Bani Abdul Muttalib, aku diperintah Allah mengajak engkau, ya, ke jalan Allah. Ya, aku mengajak engkau ke jalan Allah. Kalau kau mengikuti, kau akan selamat. Tapi kalau kau tidak mengikuti, aku tidak dapat nanti mencegah kehendak Allah. Kalau Allah menyiksakan engkau, aku tidak akan mampu mencegahnya. Begitu kata Rasulullah menyampaikan kepada keluarganya. Jadi kita harus begitu, baru konsekuen. Jangan pula takut dengan istri, takut dengan anak, itu nama dayus. Kalau ada seorang ulama takut dengan anak, takut istri, namanya ulama dayus. Ulama dayus itu biasanya ulama suh. Nanti dibenamkan Allah ke dalam neraka duluan daripada penyembah berhala. Jadi dapat diambil kesimpulan sebagaimana kata Uwais itu. Uwais tahu betul itu tentang anak dan istrinya tidak pakai jilbab, kata Uwais. Jadi kita tinggal mungkin barangkali kena dia takut, akhir timbullah perasaan-perasaan, akhirnya menafsir berdasarkan hawa nafsu saja. Ya, kita makanya harus berdoa kepada Allah, ya Allah, tunjukkanlah aku yang hak itu hak, yang batil itu batil. Berikan kekuatan moral aku untuk mengikutinya. Jadi dia belum memiliki kekuatan moral namanya, sehingga dia takut. Seharusnya kita tak boleh. Yang kita takut hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Hanya anak dan istri boleh jadi menjadi cobaan bagi kita. Maka berhati-hati, anak dan istri merupakan suatu cobaan. Titipan Allah kepada kita akan diminta pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah, dengan catatan apabila telah kita sampaikan yang hak ini tidak dia mengikuti, itu dialah nanti akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi benar-benar kita sampaikan. Ya, jangan kita takut. Ini takut pula. Ya, kena anak tak berjilbab, menyampaikan jilbab, katakan jilbab itu tak wajib. Kenapa? Takut dengan anak, takut isteri. Itu sangat berbahaya. Yang berikutnya, dia banyak menerang, betul katanya, banyak mengambil kesimpulan kepada Kiai Hasyim Asy'ari, isteri dan anak Kiai Hasyim Asy'ari juga tak pakai jilbab, maka dia mengikut itu barangkali. Ya, tapi kita tidak mau mengikut apa yang dikatakan oleh Allah di dalam surah Al-Azab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Di dalam diri Rasul itu terdapat contoh yang terbaik bagi kamu. Jadi contoh yang terbaik itu Rasul. Rasulullah itu, Nabi Muhammad itu best of the best. Tidak ada lebih hebat lagi itu. Kalau sudah ada best of the best, ngapa yang cari Kiai Hasyim Asy'ari sebagai apa contoh? Nah itu ya, nanti dipertanggungjawab ya pada Allah. Aku tak ada meminta kamu untuk mengikuti istri-istri kamu, supaya mengikuti oleh apa? Kiai Hasyim Asy'ari, tak ada. Tapi yang aku suruh perintah,
kamu mencontoh Rasul, mencontoh istri Rasul, terutama Khadijah itu. Itu yang kita contoh. Selaku perempuan harus mencontoh itu. Jadi itu ya. Jadi kalau untuk apa? Untuk berikutnya katanya kena tak tahu. Tapi kalau tak tahu boleh, tapi orang dikasih tahu, ya. Jadi kalau orang itu tak tahu, wajib dikasih tahu. Kalau kita diam saja sama kita iblis bisu, bertanggung jawab nantinya. Oleh sebab itu saya menyampaikan pada ibu, itu janganlah jadi permasalah. Jangankan pada zaman sekarang, pada zaman dahulu pun demikian. Pagi diajar oleh Rasul, sore sudah murtad ya. Itu Rasul, orang paling hebat, best of the best. Apalagi orang biasa seperti ini ya, orang bisa goyang ya. Sebentar angin ke barat ikut ke barat, angin ke timur ikut ke timur, angin ke selatan ikut selatan, angin ke utara ikut utara. Kena belum apa? Belum istiqomah ya. Beragama, ilmu ada tapi belum bisa dimanfaatkan. Maka dalam ayat itu mengatakan tidak mentadaburkan ilmunya. Harus ditadabur, harus ditabayun. Begitu maksudnya. Jadi dengan jelas sesuai yang kita lihat sebentar tadi, itulah penyebab utamanya. Penyebab utama kena rasa takut, dan bimbang ya, karena dia tidak bisa istiqomah dengan ilmu yang ada padanya. Itu yang sangat berbahaya sekali. Maka Allah katakan orang-orang yang tahu tidak berbuat, tidak takut pula berbuat, kena takut sesuatu, kata Allah, dia nanti akan dibenamkan Allah ke dalam neraka duluan daripada penyembah berhala. Oleh sebab itu, mudah-mudahan kita semua tidak termasuk pada golongan itu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.